Salam jumpa. Semoga sehat dan bahagia. Kita berjumpa kembali di channel Paket Cerpen Isal Embun. Kali ini dalam sebuah cerita yang berjudul Hilangnya Ibu Guru Lydia. Sekolah Bina Bakti adalah sekolah menengah pertama yang berlokasi di Jakarta. Hari itu seperti biasa, proses belajar mengajar dilakukan di sekolah. SMP Bina Bakti merupakan sekolah yang cukup favorit. Memiliki ruang kelas yang nyaman dan fasilitas sekolah yang cukup baik disediakan di sekolah ini. Lydia Safira adalah salah satu guru yang mengajar di sekolah Bina Bakti. Dia mengajar pelajaran bahasa Indonesia. Baru 2 tahun dia menjadi guru dan baru setahun dia menikah dengan seorang pria yang bernama Handoko. Suaminya itu bekerja di sebuah perusahaan logistik. Pagi itu seperti biasa, ibu guru Lydia diantar ke sekolah oleh suaminya. Sudah sejak 6 bulan, Handoko setiap pagi mengantar istrinya. Maklumlah Bu Guru Lydia tengah mengandung. Mereka sedang menunggu kelahiran buah hati pertama mereka. Sebuah mobil Honda Jazz berhenti di depan SMP Bina Bakti. Handoko segera membantu istrinya untuk turun dari mobil dan mengantarkannya sampai ke ruang guru. "Sudah Mas, sampai di sini saja. Nanti kamu telat ke kantor," kata Lydia kepada suaminya. Handoko hanya tersenyum. Dia tetap ingin mengantarkan istri tercintanya sampai ke ruang guru. Mas Iwan si penjaga sekolah menyapa keduanya. "Pagi Bu Lydia." "Pagi Pak Handoko." "Pagi juga Mas Iwan." "Sudah Mas, sampai sini saja ngantarnya," pinta Bu Guru Lydia kepada suaminya. Setelah mencium tangan suaminya, Bu Guru Lydia berjalan menuju ke ruang guru. Sambil memperhatikan istrinya, Handoko bertanya, "Mas Iwan, itu mereka belum selesai juga kerjanya?" tanya Handoko. "Malam ini pekerjaan mereka selesai." Handoko menanyakan perihal pergantian komputer dan perbaikan ruangan lab komputer dan instalasi internet di sekolah itu. "Cepat juga ya kerjanya." Handoko kemudian melihat-lihat ruang lab komputer yang sudah tertata rapi. 2 orang pria nampak sedang berada di ruangan itu. Handoko yang bekerja di perusahaan logistik. Dia menjabat sebagai kepala bagian umum di kantornya. Dia bisa menilai bahwa pekerjaan yang orang-orang itu lakukan dikerjakan dengan cepat dan rapih, padahal hanya dikerjakan oleh 3 orang. Saat sedang melihat-lihat, dari balik pintu seorang pria menyapa Handoko. "Maaf Pak, permisi," ucap seorang pria sambil membawa gulungan kabel di tangannya. "Oh iya Mas, silakan," jawab Handoko sambil menggeser badannya. Handoko lalu memperkenalkan diri. "Saya Handoko. Saya bekerja di perusahaan logistik Move and Move. Boleh saya minta kartu nama? Siapa tahu kalau kantor saya membutuhkan rekanan untuk perbaikan, saya bisa menghubungi Anda," kata Handoko sambil menyerahkan kartu namanya. Dengan wajah bersemangat pria itu tersenyum dan memberikan kartu namanya kepada Handoko. "Iya Pak, nama saya Amir. Kalau ada pekerjaan Bapak bisa menghubungi saya," jawab pria yang bernama Amir. Setelah berbincang sebentar, Handoko pamit untuk berangkat ke kantornya. Jam istirahat tiba. Bu Guru Lydia nampak keluar dari salah satu kelas menuju ruang guru. Tak lupa dia menyapa suaminya melalui pesan WhatsApp.
mengingatkan suaminya agar tak lupa menunaikan sholat zuhur dan makan siang. Seorang teman sesama guru menyapanya dan berjalan beriringan. "Hai Lid, kamu mau makan apa siang ini?" tanya Bu Guru Sari. "Apa ya Mbak? Kayaknya aku pesan online aja, pengen makan soto Surabaya," jawab Lydia kepada Sari. Di ruang guru nampak Pak Burhan, Ibu Ainun dan Bu Nining yang merupakan kepala sekolah sedang membuka sebuah bungkus kue di atas meja. "Bu Sari, Ibu Lydia, ayo sini cobain kue," kata Bu Nining sang kepala sekolah. Keakraban sangat terlihat di antara mereka para guru SMP Bina Bakti. Beralih ke Handoko. Setelah menunaikan sholat maghrib di kantornya, Handoko bergegas menuju ke mobilnya. Dia ingin segera pulang ke rumah, kangen kepada sang istri. Tidak sampai 1 jam, dia telah tiba di rumah. Terlihat Bibi Sumi membukakan pintu gerbang. "Mbak Lydia belum pulang Mas, Bibi kira dijemput sama Mas Handoko," kata Bibi Sumi yang merupakan asisten rumah tangga. "Loh, saya kira malah sudah di rumah, tumben Lydia tidak info ke saya kalau dia pulang telat dari sekolah," kata Handoko keheranan. Handoko segera menelpon istrinya. Namun tidak ada respon. Dia mencoba beberapa kali tapi tetap tidak diangkat. Lalu dia mengirimkan pesan melalui WhatsApp. Terlihat di layar, tanda checklist pesan sudah terkirim namun terlihat belum dibaca. Handoko lalu duduk di kursi di teras rumahnya. Bibi Sumi menawarkannya segelas kopi. Handoko hanya mengangguk pelan. Dia kembali membuka handphonenya, namun belum ada respon balasan dari istrinya. Handoko berpikir untuk menghubungi Ibu Guru Sari. Mungkin Mbak Sari bisa tahu tentang Lydia. Lalu Handoko mengirimkan pesan kepada Ibu Guru Sari. Tak lama, Bu Guru Sari membalas chat tersebut. "Bu Lydia sudah pulang dari sekolah sejak jam 4 Mas. Memang Bu Lydia belum sampai rumah?" tertulis pesan dari Bu Guru Sari. Setelah menjawab pesan itu, Handoko terlihat mulai gelisah. Lalu dia menghubungi Mas Iwan, si penjaga sekolah. "Ibu Lydia sudah pulang sekitar jam 4 tadi. Malah saya sempat menawarkan payung karena tadi hujan gerimis. Namun Bu Lydia menolak." Begitu jawaban dari Mas Iwan. Handoko menundukkan kepalanya. Sejak mengenal istrinya, Lydia wanita yang selalu terbuka dan memberikan kabar kepadanya. Dan kalaupun kondisi jalan macet, paling lama jarak tempuh dari sekolah ke rumah mereka adalah 1,5 jam. Tapi ini sudah 3 jam. Handoko mulai khawatir, terlebih istrinya tengah mengandung 6 bulan. Kemudian dia memanggil Bibi Sumi. Handoko mengatakan bahwa dia akan pergi ke sekolah Bina Bakti. "Bibi, kalau Mbak Lydia pulang kabari saya ya. Saya mau ke sekolah," kata Handoko kepada Bibi Sumi. Handoko mengendarai mobilnya, menyusuri jalan sambil terus memperhatikan sisi-sisi jalan untuk mencari istrinya. Tiba-tiba suara handphonenya berbunyi. Ternyata Ibu Nining sang kepala sekolah menelpon. "Iya Bu, ini saya juga sedang menuju ke sekolah," kata Handoko. Rupanya Ibu Nining mendapatkan kabar dari Ibu Guru Sari tentang Lydia yang belum pulang ke rumah. Sesampainya di SMP Bina Bakti, Iwan sang penjaga sekolah telah menunggu. Handoko segera bertanya kepada pria itu. Namun jawaban Mas Iwan sama seperti sebelumnya. Handoko penasaran dan berkata, "Apa kita bisa melihat CCTV?" tanya Handoko. Keduanya lalu bergegas menemui Amir. Amir dan kedua orang temannya yang kebetulan sedang mengerjakan pergantian komputer termasuk kamera CCTV di sekolah itu. "Bisa Mas Iwan?"
kata Amir. Amir meminta salah satu temannya yang bernama Uga untuk membuka rekaman CCTV agar bisa melihat kondisi ibu guru Lydia saat meninggalkan sekolah. Dengan cekatan Uga menampilkan layar CCTV di laptopnya. Dan terlihat Bu Guru Lydia sedang berjalan keluar dari ruang guru menuju gerbang sekolah. Dan dalam rekaman itu terlihat Mas Iwan membawa payung. Rekaman berlanjut di mana Bu Guru Lydia berjalan keluar dari sekolah kemudian berbelok. Rekaman hanya sampai di situ, karena CCTV sekolah memang diletakkan di posisi untuk memonitor situasi di depan sekolah. Tidak ada yang janggal dan tidak ada yang aneh dalam rekaman itu. Semua nampak normal. Mas Iwan memberitahukan bahwa lingkungan perumahan di sekitar sekolah rata-rata memiliki kamera CCTV. Mungkin kita bisa meminta bantuan pemilik rumah untuk melihat rekaman CCTV mereka, kata Mas Iwan. Mendengar penjelasan itu, Uga mengajak Amir untuk melihat CCTV di beberapa rumah yang ada di sekitar sekolah. Sebelum pergi, Amir berpesan kepada salah satu temannya yang bernama Acan. "Ken, gua sama Uga ke depan dulu. Lo beresin alat-alat ya," kata Amir. "Beres bro," jawab Acan. Keduanya melanglah keluar dari sekolah, lalu berjalan sambil memperhatikan beberapa rumah yang ada di pinggir jalan. Mereka terus berjalan sampai di atas jembatan kecil yang terdapat kali di bawahnya. Lalu terus berjalan sampai ke jalan raya tempat di mana Bu Guru Lydia biasa menunggu mobil angkutan umum Jaklinko. Setelah melakukan pengamatan, Uga berkata kepada Amir, "CCTV di beberapa rumah ini bisa dimonitor oleh pemiliknya melalui handphone mereka. Gua bisa lacak dan tampilkan untuk kita lihat," kata Uga menjelaskan. Amir paham maksud penjelasan Uga. Mereka segera kembali ke sekolah dan berbicara kepada Handoko dan Mas Iwan. Uga akan menampilkan rekaman CCTV dari beberapa rumah di sekitar sekolah ini, kata Amir. Kemudian, Uga segera membuka sebuah program di laptopnya. Teman Amir yang satu ini memang mempunyai keahlian di bidang cyber. Tak butuh waktu lama, rekaman CCTV dari beberapa rumah itu sudah terlihat. Uga memilih beberapa rekaman CCTV pada saat Bu Guru Lydia melintasi jalan di depan rumah yang ada di sekitar sekolah. Di layar laptop terlihat Ibu Guru Lydia meninggalkan gerbang sekolah. Dia berjalan perlahan melintasi jalan di komplek perumahan menuju ke arah jembatan. Hujan rintik terlihat di rekaman itu. Ketika sampai di jembatan, rekaman CCTV sempat terhenti. Uga segera memindahkannya ke rumah yang ada di seberang jembatan. Dan kembali terlihat Ibu Guru Lydia berjalan melewati rumah itu. Uga terus menyambungkan beberapa rekaman CCTV dari rumah satu ke rumah lainnya, hingga pada akhirnya terlihat Ibu Guru Lydia sampai ke jalan raya dan berhenti untuk menunggu mobil angkutan Jaklinko. Semua rekaman CCTV itu terlihat normal dan kondisi Bu Guru Lydia pun terlihat normal. Tidak ada kecelakaan atau hal yang membahayakan. Setidaknya begitu yang terlihat dari rekaman CCTV. Amir bertanya kepada Mas Handoko. "Mas Handoko, apa handphone Bu Lydia masih bisa dihubungi?" tanya Amir. Handoko menjelaskan bahwa handphone istrinya bisa dihubungi namun tidak diangkat. Chat melalui WhatsApp pun terkirim, namun tidak dibaca. Uga lalu meminta nomor Bu Guru Lydia. Dia akan melacaknya melalui aplikasi GPS. Tak butuh waktu lama, Uga berhasil mendeteksi lokasi dari handphone milik Bu Guru Lydia. Posisinya masih di sini. Kata Uga sambil menunjuk titik biru yang muncul di sebuah peta di layar laptopnya. Handoko langsung bertanya,
Maksudnya di sini, tanya Handoko. Uga menjelaskan bahwa sinyal dari handphone Bu Guru Lydia terdeteksi aktif dan masih di sekitar sini. Bisa di sekitar sekolah, bisa di depan sekolah, dan sampai jalan raya. Artinya wanita itu masih berada dekat, bahkan sangat dekat. Amir menyarankan agar mereka berpencar, karena bisa saja handphone itu terjatuh. Amir meminta Uga untuk terus menelpon handphone milik Lydia agar suara deringnya bisa terdengar. Kemudian mereka berpencar. Handoko dan Mas Iwan mencari di area sekolah, mulai dari ruang kelas, sudut sekolah, dan semua bagian di sekolah itu. Semua mereka telusuri. Sedangkan Amir dan Acan menelusuri dari mulai gerbang sekolah sampai terus ke jalan, jembatan hingga ke jalan raya. Setelah sekian waktu mencari, hasilnya mereka tak mendapatkan petunjuk apa-apa. Handoko menceritakan bahwa istrinya hanya main silent handphone saat dia sedang sholat. Dan bukan kebiasaan istrinya untuk tidak menghubungi kembali bila dia tak sempat menjawab ketika dihubungi. Ini benar-benar hal yang di luar kebiasaannya, kata Handoko dengan wajah cemas. Saat mereka sedang berbicara, terdengar suara klakson dari sebuah mobil. Mas Iwan langsung melangkah ke arah gerbang sekolah. Dia sudah hafal suara itu, klakson mobil milik sang kepala sekolah. Ibu Nining keluar dari mobilnya bersama Pak Burhan dan Ibu Sari. Dia mengajak Handoko dan Mas Iwan untuk berbicara di ruang guru. Amir dan Acan kembali membereskan peralatan mereka, sementara Uga kembali mengecek beberapa rekaman CCTV. Perhatiannya tertuju pada rekaman saat Lydia sampai ke jembatan dan setelah melewati jembatan. Uga baru menyadari, kenapa tidak ada rekaman CCTV pada saat Ibu Guru Lydia berjalan di atas jembatan? Harusnya CCTV dari rumah yang dekat dengan jembatan bisa memperlihatkan situasi saat Lydia melewati jembatan itu. Aneh, rekaman CCTV seperti terputus. Uga terus menganalisa beberapa rekaman CCTV. Akhirnya dia menemukan sesuatu. Segera dia memanggil Amir dan Acan. Uga memperlihatkan dua rekaman CCTV yang berbeda dalam satu layar. Dia meminta Amir dan Acan untuk memperhatikan kedua rekaman itu. Setelah beberapa saat mengamati, keduanya berkata tidak ada yang aneh. Hanya saja rekaman CCTV sempat hilang ketika Bu Guru Lydia berjalan menuju jembatan. Lalu rekaman CCTV terlihat kembali, memperlihatkan wanita itu telah melintasi jembatan. Kemudian dia berjalan terus sampai ke tiba jalan raya. Amir dan Acan berkata, "Gak ada yang aneh bro, memangnya kenapa?" tanya Amir. Uga menjelaskan, "Gua pakai program yang gua buat untuk mendeteksi sebuah rekaman atau video. Coba nih kalian lihat," kata Uga sambil menunjuk Lydia yang ada di layar laptopnya. Uga membandingkan cara berjalan Bu Guru Lydia berbeda antar kedua rekaman CCTV itu. Memang kalau diperhatikan sekilas nampak wajar-wajar saja. Uga kemudian memperbesar hasil rekamannya agar terlihat lebih jelas. Lalu dia fokuskan pada bagian kaki saat Ibu Guru Lydia berjalan. Namun Amir dan Acan masih belum paham. "Apa sih bro? Gua lihat tidak ada yang beda," kata Amir. Uga menunjuk ke arah bagian kaki. Dia mencoba membandingkan kedua rekaman CCTV itu. Kalau yang ini normal, tapi setelah melewati jembatan, gerakan kakinya lamban, kakinya seperti melayang, kata Uga kepada kedua sahabatnya. "Jadi maksud lo, Bu Guru Lydia jatuh terus jalannya jadi pelan?" kata Acan dengan nada bingung. Amir pun berkata,
Apa ibu guru Lydia jatuh di atas jembatan, tapi dia memaksa untuk tetap berjalan. Akibatnya jalannya jadi pelan, kayak melayang. Apa begitu? Uga mencoba menjelaskan kembali. Bukan itu. Maksud gua, wanita yang di rekaman CCTV ini adalah dua sosok yang berbeda. Amir dan Acan semakin bingung mendengar penjelasan Uga. Berbeda gimana? Wajah, semua penampilan termasuk pakaian dan tas, sama semua, tanya Acan. Beda, kalau yang ini adalah Lydia yang asli, tapi kalau yang satunya, ini bukan, gua yakin ini bayangan. Kata Uga sambil menunjuk layar laptopnya. Amir menatap layar laptop dengan wajah serius. Dia semakin penasaran. Maksud lo, yang ini orang. Kalau yang itu bukan orang tapi bayangan yang berbentuk orang, kata Amir kepada Uga. Nah itu, maksud gua begitu. Uga lalu berdiri, ekspresi wajahnya sedikit berubah. Dia berbicara kepada kedua sahabatnya dengan nada serius. Bagi gua ini janggal. Gua yakin banget ada yang aneh. Amir menatap Uga dengan pandangan tajam. Jadi kita harus bagaimana? Uga berkata kepada Amir. Gimana kalau kita tanya sama si Ali Kembang? Amir tertegun sejenak. Dia lalu melihat ke arah Acan yang menganggukkan kepalanya tanda setuju dengan ucapan Uga. Lalu Amir segera menelpon seseorang. Dan setelah berbicara, dia meminta Acan untuk menjemput salah satu dari sahabat mereka. Siapa lagi, kalau bukan si Ali Kembang? Siap bro, jawab Acan. Tidak sampai 1 jam, suara motor RX King milik Acan Piston kembali terdengar memasuki sekolah Bina Bakti. Dia datang bersama Ali Kembang. Lalu Uga memperlihatkan rekaman CCTV kepada Ali. Setelah memperhatikan rekaman itu, Ali pun berkata, Bu Guru Lydia hilang di jembatan yang tadi kita lewati. Kalau sosok yang ini, dia salah satu penunggu jembatan. Dia itu yang menyamar menjadi Bu Guru Lydia agar bisa mengecoh kita. Ketiganya tertegun mendengar perkataan Ali. Gua akan coba untuk memanggil makhluk yang menyamar menjadi Bu Guru Lydia untuk hadir, ucap Ali sambil melihat ke arah Acan. Acan paham betul maksud tatapan temannya itu. Gua terus yang jadi umpan, keluh Acan. Amir dan Uga tertawa melihat kawannya itu. Walau mengeluh, namun Acan tetap menuruti permintaan Ali. Setelah itu Acan berjalan sendiri menuju jembatan. Sesampainya di tengah jembatan, pria kurus itu menyalakan rokok pemberian Ali Kembang yang sudah diberi bacaan khusus. Acan terlihat berdiri sambil bersandar pada besi pembatas sambil terus menghisap rokoknya. Sementara ketiga temannya memantau dari sekolah melalui layar laptop yang sudah terhubung dengan CCTV di salah satu rumah yang ada di dekat jembatan. Sesekali Acan terlihat berjalan dari satu sisi ke sisi lain di jembatan itu. Lama-kelamaan Acan mulai merasakan badannya terasa berat dan kepalanya mulai pusing. Melihat kejadian itu, ketiga temannya segera berlari menuju jembatan menemui Acan. Makhluk itu sudah masuk ke tubuh Acan. Kita ke sana, ajak Ali Kembang.
Sesampainya di sana, mereka melihat Acan sudah merangkak di atas jembatan. Kita bawa dia ke sekolah. Mereka lalu membawa Acan ke musola yang ada di sekolah itu. Acan mulai meraung-raung sambil berteriak dengan suara yang keras. Suara teriakan Acan sampai terdengar ke ruang guru. Suara apa itu? Seperti orang berteriak-teriak, kata Ibu Nining sang kepala sekolah. Pak Burhan dan Bu Sari serta Handoko dan juga Mas Iwan segera menuju ke musola. Lalu mereka bertanya kepada Amir, apa yang terjadi dengan Acan? Maaf Bu, kawan saya sedang kesurupan. Ini mau diobati, kata Amir sambil memegang tubuh Acan. Acan dipaksa duduk di depan Ali Kembang. Setelah membaca doa, Ali Kembang menatap ke arah Acan. "Di mana Bu Guru Lydia?" tanya Ali Kembang dengan nada keras. Mendengar hal itu, Handoko dan lainnya kaget. Ali kembali bertanya, "Di mana Ibu Guru Lydia?" tanya Ali dengan suara yang lebih keras. Namun Acan tetap tidak menjawab. Dia hanya meraung, berteriak dan mencoba berontak dari pegangan Amir dan Uga yang memegang tubuhnya. Mas Iwan yang melihat kondisi Amir dan Uga kewalahan segera membantu memegang tubuh Acan. Ali kembali bertanya, sekaligus memberikan ancaman. "Baik kalau kamu tidak mau menjawab," kata Ali. Kemudian Ali mendekatkan jari telunjuknya dan menempelkannya ke dada Acan. Seketika Acan berteriak kesakitan sambil meronta-ronta. "Panas, ampun," kata Acan yang kerasukan. Lalu dengan suara berat, Acan mulai bicara. "Saya tidak tahu mereka. Tiba-tiba mereka datang. Mereka yang membawa wanita itu. Dia masih ada di bawah jembatan. Mereka banyak dan kuat," kata makhluk yang merasuki tubuh Acan. "Baiklah kalau gitu, sekarang keluarlah dari tubuh teman saya," perintah Ali. Seketika tubuh Acan terlihat lemas tak bertenaga. Amir kemudian menceritakan kepada Bu Nining mulai dari kecurigaan mereka mengenai rekaman CCTV. Handphone Lydia yang terdeteksi masih berada di sekitar sekolah dan akhirnya mencoba meminta bantuan sahabatnya Ali Kembang. Bu Nining mengucapkan banyak terima kasih atas kepedulian Amir dan teman-temannya, namun dia akan mencoba melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. "Saya pribadi percaya dengan hal gaib, tapi biarlah kami melaporkan masalah ini ke pihak kepolisian," ucap Bu Nining. Akhirnya Amir dan ketiga temannya izin untuk pamit. "Kalau begitu kami pamit. Kebetulan pekerjaan di sekolah ini sudah selesai," kata Amir. Handoko sebenarnya percaya apa yang dikatakan oleh Amir, namun dia bingung dan tak paham soal dunia gaib. Dia sangat cemas mengenai keselamatan istri dan bayi yang dikandungannya. Bu Nining mencoba menenangkan Handoko. Dia berkata bahwa dia yang akan melaporkan soal ini ke pihak kepolisian. Namun ini baru beberapa jam sejak Bu Guru Lydia hilang. "Kita melapor ke pihak RT dan RW dahulu," ucap Bu Nining yang tidak bisa menyembunyikan kesedihannya. Malam berlalu dan hari pun berganti. Siang itu di rumah Amir, sudah berkumpul ketiga sahabat setianya, Acan Piston, Uga dan Ali Kembang. Amir memberikan 2 amplop putih berisi uang kepada Acan dan Uga yang telah membantunya mengerjakan proyek di SMP Bina Bakti. Namun obrolan mereka masih terkait masalah hilangnya Bu Guru Lydia.
Ali sengaja datang ke rumah Amir karena dia punya keyakinan bahwa Handoko akan meminta bantuan Amir. Dan benar saja, siang itu Handoko menghubungi Amir lewat telepon. Suami Lydia itu meminta Amir dan ketiga temannya untuk datang ke rumahnya. Setelah menutup teleponnya, Amir tersenyum sambil melihat ke arah Ali. "Omongan lo benar, bro. Mas Handoko meminta kita untuk datang ke rumahnya," kata Amir. Dengan mengendarai 2 sepeda motor mereka berempat meluncur ke rumah Handoko yang berada di klaster Pelangi. Mas Handoko mempersilahkan Amir dan ketiga temannya untuk duduk di ruang tamu. Wajah pria ini nampak lelah, sedih dan penuh kecemasan. "Mas Amir, saya dan Bu Nining sudah ke kantor polisi dan sudah memeriksa rekaman CCTV. Ternyata apa yang Mas Uga katakan benar. Istri saya hanya terlihat ketika dia berjalan menuju jembatan. Setelah itu tidak ada lagi. Saya minta tolong kepada kalian. Tolong bantu saya untuk menemukan istri saya," pinta Handoko dengan nada memohon. Amir, Acan dan Uga melihat ke arah Ali Kembang. Urusan seperti ini memang dia yang paling paham. Ali menatap ke arah Handoko. "Maaf Mas Handoko, saya mau bertanya, apa Mas Handoko punya musuh?" tanya Ali Kembang. Handoko diam sejenak, kemudian berkata, "Dia dan Lydia tak punya musuh. Kehidupan mereka baik-baik saja selama ini." "Tidak ada, kami tak punya musuh," jawab Handoko. Ali Kembang kembali bertanya, "Mas Handoko yakin tidak punya musuh?" "Karena menurut saya ada seseorang yang melakukan ini karena alasan sakit hati yang besar terhadap Anda. Ini seperti dendam," ucap Ali. Handoko mengambil nafas dalam-dalam. Dia mencoba menceritakan masa lalunya. "Kalau soal seseorang dendam kepada saya tidak tahu. Tapi memang sebelum bertemu dengan Lydia, saya pernah dekat dengan seorang wanita," ucapnya. Handoko lalu mulai bercerita. Sebelum diangkat menjadi kepala bagian umum di PT Move and Move, dia menjabat sebagai kepala cabang di kota Surabaya. Pada saat itu, ada seorang wanita yang bernama Noni yang juga bekerja di situ. Dari pertemanan lama-kelamaan mereka sangat dekat dan akhirnya saling menyukai lalu akhirnya keduanya berpacaran. Noni adalah wanita yang baik dan Handoko punya keinginan untuk menjadikan Noni sebagai pendamping hidupnya. Noni pun demikian. Keduanya sudah saling cocok. Tapi ada kendala di keluarga Noni. Dia memiliki 2 kakak wanita yang belum menikah. Jadi Noni tidak boleh melangkahi kedua kakaknya itu. Begitulah tradisi di keluarga mereka. Meskipun demikian, mereka berdua tetap melanjutkan hubungan mereka. Handoko berhenti sejenak. Dia menarik nafasnya, lalu kembali bercerita. "Namun kami kebablasan. Noni hamil," ucap Handoko. "Kami bingung. Noni takut untuk mengatakan kepada keluarganya. Jadi kami putuskan untuk tidak memberikan kabar mengenai kehamilan Noni kepada keluarganya. Kami menunggu waktu yang tepat." Waktu terus berjalan. Usia kehamilan Noni semakin bertambah dan perutnya semakin membesar. Agar orang di kantor tidak bertanya-tanya dan curiga, kami sepakat agar Noni mengundurkan diri dari perusahaan dan tinggal bersama Handoko di sebuah rumah kontrakan di Surabaya. Namun pada saat yang sama, Handoko mendapatkan kabar bahwa dia dipromosikan di perusahaannya menjadi kepala bagian umum dan harus bekerja di kantor pusat yang berada di Jakarta. Handoko menjadi bingung. Dia tak mau meninggalkan Noni sendirian di Surabaya dalam kondisi hamil. Namun Noni mengatakan agar kesempatan itu jangan disia-siakan. "Kamu harus mengambil jabatan itu, Mas,"
Untuk masa depan kita, nanti kita akan tinggal bersama di Jakarta. Tapi sekarang kamu dulu yang berangkat, jangan sampai kesempatan ini diambil oleh orang lain, kata Noni kepada Handoko. Karena mendadak, akhirnya Handoko berangkat ke Jakarta sendiri. Dia berjanji bulan depan akan kembali ke Surabaya dan membawa Noni untuk tinggal di Jakarta. Begitulah rencana yang mereka buat. Namun baru 2 minggu berselang, Noni memberikan kabar kepada Handoko bahwa ada tetangganya yang melihat dan menyapa Noni saat sedang berbelanja di sebuah minimarket. Noni tak bisa menutupi kondisinya yang sedang hamil 6 bulan. Noni khawatir kalau keluarganya akan datang menemuinya ke Surabaya, dan pastinya mereka akan sangat marah bila melihat dirinya dalam keadaan hamil besar. Karena itu Noni berencana pergi ke Jakarta untuk menemui Handoko. Namun Noni mengalami musibah. Karena tergesa-gesa berangkat menuju ke stasiun kereta api, dia terjatuh dan mengalami pendarahan. Dia dibawa ke rumah sakit. Dan di sanalah pihak keluarganya mengetahui kondisi Noni yang sebenarnya. Handoko diam sejenak. Dia menyalakan rokoknya kemudian melanjutkan ceritanya. Saya segera pergi ke Surabaya, ke rumah sakit tempat Noni dirawat. Tapi sesampainya di sana, Noni sudah tidak ada. Handphonenya pun tidak bisa dihubungi. Saya langsung pergi ke Ponorogo untuk datang ke rumah Noni, namun sesampainya di sana saya dihalangi oleh keluarganya. Saya tidak bisa menemuinya. Saya sempat mendengar bahwa kandungan Noni tidak bisa diselamatkan karena kejadian itu. Beberapa waktu kemudian, saya masih datang ke Ponorogo berusaha untuk menemui Noni, namun saya sama sekali tidak diberi kesempatan oleh keluarganya. Bahkan mereka berkata bahwa hubungan saya dengan Noni tidak akan pernah mereka setujui, dan mengancam saya agar jangan datang lagi. Akhirnya saya benar-benar kehilangan jejaknya. Semua usaha sudah saya lakukan, namun pihak keluarganya menganggap saya telah merusak hidup Noni. Bahkan saat saya di sana, saya mendapatkan kekerasan fisik dari keluarga Noni. Akhirnya, atas saran orang tua, saya mencoba menerima kenyataan bahwa Noni tidak bisa saya miliki. Mungkin dia bukan jodoh saya. Waktu berjalan terus, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, sampai akhirnya saya bertemu dengan Lydia. Setelah saling mengenal satu sama lain, akhirnya kami menikah. Begitulah cerita tentang masa lalu saya dengan Noni. Tapi kata Handoko, ada peristiwa yang mengagetkan dirinya. Peristiwa itu terjadi kira-kira seminggu yang lalu. Seminggu lalu ketika saya mengantar Lydia untuk memeriksa kandungannya. Saya kaget karena melihat Noni berdiri di depan klinik. Dia menunjuk ke arah saya dengan wajah penuh kebencian. Untung saat itu Lydia tidak melihatnya karena dia sedang video call dengan mamahnya. Setelah mengantar Lydia ke dalam klinik, saya pura-pura akan membeli makanan.
Padahal saya ingin mencari Noni yang tadi ada di depan klinik, namun ketika saya cari, Noni tidak ada, ungkap Handoko. Ali masih terdiam sambil menundukkan wajahnya. Ketiga temannya tahu betul bahwa Ali sedang melakukan sesuatu yang tak kasat mata. Sesaat kemudian, Ali Kembang menegakkan kepalanya, dan dia berkata, "Hanya ada satu jalan, Noni harus ditukar dengan Bu Guru Lydia. Raga diganti raga, jiwa diganti jiwa." Handoko penasaran dan belum paham ucapan itu. "Maksudnya ditukar gimana, Mas Ali?" "Kita akan membuat rencana untuk menyelamatkan Bu Guru Lydia," jawab Ali Kembang. Singkat cerita, akhirnya malam yang mereka rencanakan tiba. Malam ini tepat malam ketiga sejak Ibu Guru Lydia menghilang. Mas Iwan si penjaga sekolah terlihat mondar-mandir. Ali dibantu oleh Amir sedang mempersiapkan beberapa nampan yang terbuat dari anyaman bambu. Apa yang mereka sedang siapkan sepertinya sesaji. Ada nasi tumpeng lengkap dengan lauk pauknya, jajanan pasar, buah-buahan serta makanan lain. Setelah semua siap, Mas Iwan, Acan dan Uga membawa sesaji itu ke salah satu lokasi yang ada di pinggir kali tidak jauh dari jembatan tempat di mana Bu Guru Lydia menghilang. Uga diberikan tugas untuk menjaga semua sesaji itu. Nanti jangan lupa, nyalakan dupa dan taruh madat ini di atasnya. Lalu hanyutkan ke kali setelah gua beri tanda, kata Ali Kembang memberikan petunjuk kepada temannya. Setelah semua siap, rencana pun dimulai. Malam itu cuaca terlihat mendung. Kilatan cahaya halilintar terlihat di langit malam. Tepat jam 12 malam Handoko berjalan sendiri menuju jembatan. Ali Kembang meminta Handoko untuk menunggu di sana sampai Noni datang, karena malam ini wanita itu akan menemui Lydia yang dia tawan dengan meminta bantuan para siluman dari Gua Mendit. Jam terus berputar. Handoko masih berada di atas jembatan dengan perasaan cemas. Akhirnya dari arah jalan raya sebuah mobil sedan berwarna hitam terlihat berjalan mendekat menuju jembatan. Setelah dekat, mobil sedan itu pun berhenti. Seorang wanita berpakaian serba hitam membuka pintu dan berdiri mengamati suasana sekitarnya. Lalu kemudian dia berjalan menuju ke arah jembatan. Handoko langsung mengenali wanita itu. Dia segera duduk dan bersandar pada besi pembatas. Dia memberitahukan kepada Amir dan Acan yang sedang bersembunyi di kolong jembatan. Dia sudah datang, kata Handoko dengan suara pelan. Wanita itu adalah Noni. Dia berjalan dengan tenang menuju jembatan sambil sesekali tersenyum. Angin malam meniup rambutnya yang panjang. Karena cahaya yang tidak begitu terang di lokasi itu, Noni tidak sadar kalau Handoko telah menunggunya. Dia masih berjalan dengan tenang. Dan ketika jarak sudah dekat, Noni melihat ada seseorang sedang duduk di tengah jembatan. Orang itu duduk sambil menundukkan wajahnya. Noni penasaran. Dia terus melangkah dan mendekat. Dia seperti mengenali lelaki yang tengah duduk sambil menundukkan wajahnya. Apa dia Mas Han? Pikirnya. Setelah merasa yakin, Noni memanggil nama Handoko. Mas Han, apa itu kamu? Tanya Noni. Lalu Handoko mengangkat wajahnya. Noni tersentak kaget melihat lelaki yang pernah dicintainya.
Handoko berdiri dari duduknya dan menatap Noni yang ada di depannya. Dengan suara sedih Handoko berkata, "Apa ini yang kamu harapkan? Kamu telah melukai istriku, Lydia." Mendengar nama Lydia, Noni langsung tertawa. Dengan wajah penuh amarah, Noni berkata kepada Handoko, "Kamu meninggalkan aku demi wanita itu. Kamu menghancurkan hidupku," kata Noni dengan suara keras. Handoko tidak menjawab. Dia menatap Noni dengan tatapan tajam. Lalu Handoko mengeluarkan sebuah pisau dari balik bajunya. Noni kaget. "Mau apa kamu, Mas, dengan pisau itu?" teriak Noni. Handoko mengarahkan pisau itu ke arah Noni sambil berkata, "Aku ingin menyusul istriku Lydia," kata Handoko lantang. Tiba-tiba Handoko menusukkan pisau itu ke perutnya. Darah seketika keluar. Noni berteriak keras tak menyangka dengan apa yang terjadi di depannya. Tubuh Handoko terhuyung-huyung. Lalu dia terjatuh ke kali yang berada di bawah jembatan. Noni menangis dan berteriak histeris memanggil-manggil Handoko. Tanpa berpikir lagi, Noni melompat dari atas jembatan ingin menyelamatkan Handoko. Tubuh Noni meluncur cepat ke bawah. Begitu tubuh Noni jatuh ke air, Amir dan Acan langsung menyergap dan membekap Noni. Mereka membekapnya dengan kain yang sudah dibasahi cairan bius. Setelah membuat Noni tak sadarkan diri, mereka langsung membawa Noni ke sekolah Bina Bakti. Lalu Noni dibawa ke salah satu ruang kelas di mana Bu Nining si kepala sekolah dan Ibu Sari sudah menunggu di sana. Bu Nining dan Ibu Sari segera membuka semua pakaian yang dikenakan Noni, lalu setelah itu menukar dengan pakaian milik Lydia yang sudah disiapkan. Begitulah salah satu rencana yang telah mereka buat. Sesudah menukar pakaian dengan pakaian milik Lydia, tubuh Noni kembali dibawa menuju jembatan. Terlihat Ali Kembang duduk bersila di tengah jembatan. Tubuh Noni lalu dibaringkan persis di belakangnya dan ditutupi kain berwarna hitam. Handoko dan Mas Iwan bersembunyi tak jauh dari jembatan sementara Amir, Uga dan Acan berada di pinggir kali dengan sesaji yang telah mereka siapkan. Mereka semua menunggu aba-aba dari Ali Kembang. Sesaat kemudian Ali Kembang mengeluarkan senjata andalannya, berupa bambu kuning pendek. Dia terus membaca doa sambil memusatkan kekuatan untuk membuka gerbang dari sebuah lorong gaib, tempat di mana Ibu Guru Lydia berada. Akhirnya mata batin Ali melihat sebuah lingkaran api besar yang berputar dengan kencang yang mengeluarkan hawa yang sangat panas. "Itu pasti pintu gerbang dari lorong itu," ucapnya. Ali Kembang menggenggam senjata pusaka bambu kuning miliknya lalu mengangkatnya ke atas. Dia memusatkan semua kekuatannya pada senjatanya itu. Lalu dengan sekuat tenaga, Ali Kembang menghantamkan senjatanya ke jembatan. Suara keras terdengar, dan suara itu merupakan tanda bagi yang lainnya. "Itu tandanya," kata Amir. Mereka bertiga segera menjalankan rencananya. Amir segera menyembelih 2 ekor ayam cemani dan menampung darahnya pada sebuah mangkuk yang telah diberi kembang setaman. Acan dan Uga menyalakan dupa, beberapa hio, menyan, madat, apel jin dan membuka botol minyak misik dan lainnya. Asap putih dan wangi semerbak langsung tercium menyebar di sekitar tempat itu. Setelah selesai, ketiganya segera meninggalkan tempat itu menuju tempat di mana Handoko dan Iwan berada. Beralih ke Ali Kembang. Setelah hantaman keras dari senjata pusakanya, perlahan-lahan sebuah pintu gerbang berukuran besar terbuka. Sosok makhluk besar, berbulu hitam lebat,
bermata besar, bertaring seperti serigala dan bertanduk seperti kerbau. Tangan makhluk itu panjang sampai menyentuh jembatan, namun kakinya pendek dengan telapak kaki berukuran besar. Sosok besar itu keluar dari balik gerbang, dan makhluk itu berdiri di depan Ali Kembang. Siapa kamu? Berani menggangguku? Lalu Ali menjawab, "Saya tidak mengganggu. Saya mau memberimu dan pasukanmu hadiah. Itu di sana." Ali menunjuk ke arah tempat di mana sesaji sudah disiapkan. Kepalanya yang besar menoleh ke arah yang ditunjuk oleh Ali Kembang. Dan tiba-tiba siluman gua mendit itu berubah menjadi angin yang berwarna hitam. Berputar dengan cepat lalu melesat ke arah sesaji. Dan tak hanya itu, dari dalam lorong gaib ratusan siluman yang merupakan pasukannya keluar mengikuti pemimpinnya. Akibatnya lorong gaib terbuka lebar dan tanpa penghuni. Di saat itulah, Ali bisa melihat Bu Guru Lydia sedang terbaring di dalam lorong gaib itu. Tak mau buang waktu, Ali lalu mengangkat tubuh Noni yang masih pingsan. Dia segera melesat masuk ke dalam lorong para siluman dari gua mendit. Kaki Ali Kembang seperti sedang menginjak lemak daging yang kenyal dan lengket. Bau darah bercampur kotoran begitu menyengat. Dia terus melangkah dengan cepat sambil membawa tubuh Noni. Dan akhirnya Ali sampai di tempat Lydia terbaring. Segera dia menukar tubuh Noni dengan tubuh Lydia. Lalu segera dia kembali melesat menuju ke tempat di mana Handoko dan lainnya bersembunyi. Ali Kembang menggendong Bu Guru Lydia keluar dari lorong gaib itu. "Cepat kalian bawa Bu Guru Lydia ke sekolah. Jangan lupa basuh dengan air yang sudah saya berikan. Saya harus tetap di sini," kata Ali Kembang. Handoko dan lainnya segera membawa tubuh Lydia kembali ke sekolah Bina Bakti. Handoko nampak menangis memeluk istrinya yang belum sadarkan diri. Ali Kembang kembali duduk bersila di atas jembatan. Tak lama setelah itu para siluman dari Gua Mendit telah selesai menikmati hidangan berupa sesaji. Asap hitam bergulung masuk kembali ke dalam lorong dan lorong itu kembali tertutup dan perlahan menghilang dari pandangan. Ali menghela nafasnya. Rencana yang dia buat berhasil. Tubuh Noni berhasil ditukar dengan Lydia dan para makhluk siluman itu tidak menyadarinya sama sekali. Sekarang tinggal memulihkan kondisi Bu Guru Lydia, pikir Ali. Lantas Ali bangkit dari duduknya. Dia mulai melangkah meninggalkan jembatan. Namun baru saja langkah terakhirnya akan meninggalkan tempat itu. Tiba-tiba jembatan itu seperti amblas. Tubuh Ali ikut terperosok ke bawah. Sekuat tenaga Ali Kembang mencoba untuk keluar, namun dia seperti terhisap oleh kekuatan yang besar. Ali seakan tak bisa keluar dari hisapan itu. Tubuhnya terjepit dinding berupa daging yang berlendir dan mengeluarkan bau busuk yang sangat menyengat. Badannya terjepit dan terus ditarik ke bawah. Dia semakin sulit untuk bernafas. Beralih ke tempat lain. Handoko dan lainnya kemudian membaringkan Lydia di atas sofa yang ada di ruang kepala sekolah. Amir, Acan, Uga serta Pak Burhan menunggu di depan ruangan itu. Lalu Handoko membasuh wajah istrinya dengan air pemberian Ali Kembang. Bu Guru Lydia masih tak sadarkan diri. Wajahnya pucat dan pakaiannya kotor. Bu Nining dan Ibu Sari membersihkan wajah dan bagian yang kotor dengan tisu. Kedua wanita itu nampak sedih melihat kondisi Bu Guru Lydia. Handoko mengusap wajah dan rambut istrinya dan sesekali mengusap perut Lydia yang sedang mengandung. Tiba-tiba Lydia membuka matanya. Dengan suara lirih dia memanggil suaminya.
"Mas, kamu di mana?" ucap Lydia. Handoko segera berbisik ke telinga istrinya. "Aku di sini, sayang," jawab Handoko sambil mengusap rambut istrinya. Ibu Nining dan Ibu Sari sangat senang melihat Lydia telah sadar. Perutku sakit," ucap Lydia dengan suara merintih. Lydia memegangi perutnya dan terus merintih kesakitan. Bu Nining meminta Lydia untuk membaca istighfar dan berkata kepada Handoko agar Lydia segera dibawa ke rumah sakit. Handoko setuju dengan saran itu. Mas Iwan dengan sigap segera pergi ke gudang sekolah. Dia mencari tandu yang biasa dipakai para siswa Bina Bakti untuk latihan PMR. Setelah itu, dengan dibantu Pak Burhan dan Amir, tubuh Lydia diangkat memakai tandu menuju ke mobil Handoko yang sudah siap di lapangan basket sekolah. Lydia terus merintih kesakitan. Kedua tangannya memegangi perutnya. "Ayo cepat, kita harus segera ke rumah sakit," kata Pak Burhan kepada Amir, Iwan, dan Uga yang mengangkat Lydia dengan menggunakan tandu. Namun Lydia berteriak kesakitan. Dia meronta-ronta saat di atas tandu. Akibatnya mereka yang mengangkat tandu menjadi hilang keseimbangan. Dan Lydia terjatuh dari tandu dengan posisi tengkurap. Bu Nining dan Bu Guru Sari berteriak histeris melihat kejadian itu. "Astaga Lydia!" teriak Bu Nining. Darah keluar dari selangkangan Lydia. Handoko langsung mendekati istrinya. Dia panik melihat kondisi istrinya yang masih tengkurap. "Ya Allah! Lydia!" teriak Handoko. Handoko segera memeluk istrinya dan ingin membalikan tubuhnya. Namun Lydia berteriak keras. Kedua kakinya terbuka lebar diiringi oleh keluarnya darah dari selangkangannya. Dan tiba-tiba keluarlah jabang bayi yang masih berlumuran darah. Bayi itu tidak menangis. Tangan dan kakinya bergerak-gerak seperti melakukan sesuatu. Dan perlahan bayi itu duduk dan mengangkat wajahnya. Ibu Guru Sari merapatkan tubuhnya ke Bu Nining. Dia nampak sangat ketakutan. "Bu, itu, kenapa bayi Lydia bisa begitu?" kata Bu Sari dengan suara ketakutan. Semua yang berada di situ tak bisa berkata apa-apa, mereka hanya terdiam dengan wajah takut, menyaksikan hal yang aneh di depan mereka. Namun Handoko perlahan membalikan tubuh istrinya. Tangannya gemetar dan jantungnya berdebar. Dan saat Lydia dibalikan tubuhnya, betapa tersentaknya dia. Wajah istrinya berubah menjadi menyeramkan. Wajahnya hitam berkeriput dan mulutnya menganga dipenuhi belatung. Tiba-tiba mata Lydia terbuka, menatap Handoko yang merangkulnya. Belum sempat Handoko berteriak, tangan Lydia langsung mencekik pria itu dengan kuat. Amir dan Uga segera membantu Handoko. Belum selesai ketegangan itu terjadi, sosok bayi yang duduk dengan tenang tiba-tiba merangkak dengan cepat ke Bu Nining dan Ibu Guru Sari. "Cepat masuk ke dalam, Bu!" teriak Pak Burhan yang bergerak cepat menghalangi sosok bayi itu. Kedua wanita itu berlari sekuat tenaga ke salah satu ruang kelas. Mas Iwan mengikuti keduanya dari belakang. Penjaga sekolah itu lalu menutup pintu kelas dan berjaga di depan pintu. "Sembunyi di bawah meja, Bu. Biar saya jaga di sini," kata Mas Iwan. Pak Burhan yang menghalau bayi itu kini yang mendapatkan serangan. Bayi itu mencengkram leher dan berusaha menggigitnya. Acan tak tinggal diam.
Dia menarik kaki bayi itu agar cengkeramannya terlepas dari leher Pak Burhan. Tarik-menarik pun terjadi. Begitu pula dengan kondisi Handoko yang nyaris tak bisa melawan ketika Lydia mencekiknya. Sekuat tenaga Amir dan Uga mencoba menolongnya. Amir dan Uga mati-matian menahan makhluk yang tadinya berwujud sebagai Bu Guru Lydia agar tak membunuh Handoko. Namun pria itu terlihat hanya pasrah sambil terus menyebut nama istrinya. "Sadar Mas Handoko, ini bukan istrimu," teriak Amir sambil memiting leher makhluk itu dari belakang. Lapangan basket sekolah Bina Bakti saat ini benar-benar mencekam. Dua pertarungan mempertaruhkan nyawa melawan siluman yang ganas terjadi. Nampaknya Amir dan Uga mulai kehabisan tenaga. Begitu juga dengan Pak Burhan yang dibantu Acan. Mereka berempat hampir tak sanggup menahan kekuatan siluman itu yang terus menyerang sambil meraung-raung seperti binatang buas yang lapar. Taring yang tajam dari mulut mereka semakin terlihat ganas. Tiba-tiba siluman yang mencekik Handoko melepaskan salah satu tangannya dari leher pria itu dan lantas mencengkram kepala Uga, lalu membenturkan kepala Uga ke lantai semen lapangan basket. Darah keluar dari kepala Uga akibat benturan yang keras. Sahabat Amir itu langsung tak sadarkan diri. "Uga!" teriak Amir. Melihat Uga tak sadarkan diri, Amir langsung naik pitam. Rambut siluman itu dia tarik dengan tangan kirinya lalu beberapa pukulan keras dilayangkan ke wajah makhluk itu. Dia tak terima sahabatnya dibuat terluka, sampai pingsan dengan kepala berdarah. Amarah pemuda ini sudah menyingkirkan rasa takutnya. Namun Amir lengah, siluman itu tak tinggal diam. Dengan cakarnya yang tajam dia menyerang Amir. Cakar itu melesat seperti sabetan pedang, merobek perutnya. Amir terhuyung ke belakang memegangi perutnya yang terluka. Pemuda berbadan tegap itu akhirnya ambruk sambil merintih menahan luka yang mengeluarkan darah. Melihat lawannya tak berdaya, makhluk itu melepaskan Handoko. Sekarang dia mengalihkan perhatiannya ke Amir. Perlahan makhluk itu melangkah mendekat. Amir mencoba bangkit namun tubuhnya lemas tak berdaya. Acan yang sedang membantu Pak Burhan tak bisa berbuat apa-apa. Jika dia membantu temannya maka Pak Burhan dalam bahaya besar. Pria berbadan kurus itu berharap Ali Kembang segera datang menolong mereka. "Li, cepatlah datang," kata Acan. Baru saja Acan menyelesaikan ucapannya. "Ajiku tapak geni, geni bumi, geni ragaku, geni dari sang pencipta, muncullah." Dua bola api terlihat muncul dari arah gerbang sekolah. Bola api melesat ke arah kedua siluman itu, menghantam keduanya dengan keras. Mereka menjerit dengan tubuh terbakar. Acan melihat Ali Kembang berlari kencang sambil mengayunkan senjata bambu kuningnya ke arah kedua siluman yang sedang terbakar. Terkena sabetan senjata bambu kuning, kedua siluman itu seketika berubah menjadi asap hitam yang berhamburan. Lalu asap hitam itu perlahan-lahan sirna. Setelah menolong kedua temannya yang terluka, Ali Kembang berbicara kepada Handoko dan Bu Nining. "Ternyata saya tertipu. Bu Guru Lydia yang kita bawa rupanya hanya jelmaan dari siluman penghuni Gua Mendit. Sekarang saya tidak tahu mereka membawa kemana Ibu Guru Lydia." Handoko menjadi semakin putus asa.
Namun laki-laki itu mengucapkan banyak terima kasih serta meminta maaf kepada Ali dan teman-temannya, karena sudah sampai sejauh ini, mereka mau membantu dirinya. "Jadi kita bagaimana sekarang, Mas Ali?" tanya Bu Nining. Ali menyarankan bahwa mereka sebaiknya beristirahat dulu. "Bila ada kabar, saya akan memberitahu." Akhirnya mereka pergi meninggalkan sekolah Bina Bakti. Di rumahnya, Handoko masih memandangi foto istrinya. Dia merasa sangat bersalah karena tidak bisa melindungi istrinya. Dia tak tahu harus berbuat apa lagi sekarang. "Apa aku ke Ponorogo saja? Ke rumah Noni?" ucap Handoko. Tanpa pikir panjang, Handoko segera memberitahu Bibi Sumi bahwa dia akan pergi untuk beberapa hari. "Saya mau mencari Lydia," kata Handoko kepada wanita itu. Handoko tidak mempedulikan kondisi tubuhnya. Dia langsung mengemudikan mobilnya menuju Ponorogo. Dia ingin menemui Noni secara langsung. Sepanjang perjalanan Handoko hanya berhenti sebentar untuk mengisi bahan bakar dan makan seadanya tanpa selera. Setelah 1 harian penuh Handoko mengendarai mobilnya, dia sempat tertidur di dalam mushola di sebuah pom bensin dan setelah terbangun dia kembali melanjutkan perjalanannya. Rumah Noni berada di desa Jenangan yang jaraknya sekitar 10 km dari kota kabupaten. Handoko tidak peduli dengan keluarga Noni yang dulu pernah mengusirnya secara paksa. Perlahan mobilnya menyusuri jalan kecil yang menurun. Handoko memberhentikan mobilnya di sebuah tanah kosong. Lalu dia memakai masker sebelum keluar dari mobilnya. Rumah Noni tak jauh dari sini. Lelaki itu berjalan perlahan di jalan yang sepi. Sebuah rumah dengan banyak tanaman di perkarangannya mulai terlihat. Itu rumah Noni. Pintu pagarnya terbuka. Handoko memperhatikan sekelilingnya. Setelah merasa aman dia langsung melangkah masuk. Sesampainya di perkarangan, Handoko bersembunyi pada sebuah pohon mangga yang tumbuh depan rumah. Sesaat dia memperhatikan keadaan rumah itu. Pintu rumah ini terbuka. Pikir Handoko. Dia putuskan untuk menunggu beberapa saat. "Seperti tidak ada orang di rumah ini," ucapnya. Setelah dia pikir aman, Handoko perlahan melangkah masuk rumah Noni. Sesampainya di dalam, matanya tertuju pada beberapa foto yang tergantung di dinding. Ada 3 foto berukuran cukup besar yang menarik perhatiannya. Dia mengenal wanita yang ada di foto itu. Itu foto pernikahan Mbak Yuni dan foto pernikahan Mbak Selvi. Dan yang itu kan Noni. Noni sudah menikah. Dia mendekat ke arah foto itu dan mengamatinya dengan wajah serius. Ada juga beberapa foto terpajang di lemari bupet di bawahnya. Foto itu memperlihatkan Noni di pelaminan bersama seorang pria, berfoto bersama dengan kedua orang tuanya serta kedua kakak perempuannya. Tiba-tiba terdengar suara seorang wanita sedang berbicara melalui telepon. Wanita itu melangkah menuju ke ruang tamu. Handoko segera bersembunyi di balik bupet. Dia tak mau ketahuan, karena dia sudah masuk rumah orang secara sembunyi-sembunyi. Dia bisa diteriaki maling. Handoko dapat mendengar jelas percakapan wanita itu yang tak lain adalah ibunya Noni. Wanita parubaya itu berjalan melewati ruang tamu dan langsung masuk ke kamar tidur. Handoko perlahan melangkah keluar dari ruang tamu dan segera pergi meninggalkan rumah Noni dan kembali ke mobilnya. Dirinya perlu berpikir sejenak setelah mengetahui bahwa Noni sudah menikah dan dari pembicaraan telepon yang baru saja dia dengar,
Sepertinya sekarang Noni tinggal di kota Semarang, dan yang pasti istrinya tidak berada di rumah itu. Handoko memutuskan untuk pergi ke kota Surabaya. Dia ingin menemui salah satu teman dekat Noni ketika bekerja di kantor Move and Move. Hari sudah malam. Handoko memutuskan untuk mencari penginapan di sekitar Jalan Ahmad Yani, Surabaya. Esok harinya Handoko menunggu jam istirahat tiba. Dia mengamati kantor Move and Move dari dalam mobilnya. Setelah jam 12 siang beberapa karyawan terlihat keluar dari kantor itu. Seorang wanita nampak keluar berjalan sendiri menuju salah satu rumah makan yang terletak tak jauh dari kantor Move and Move. Handoko turun dari mobil mengikuti wanita itu yang masuk ke dalam salah satu rumah makan. Mita. Wanita itu kaget melihat siapa yang baru saja memanggil namanya. Pak Handoko, kata wanita itu. Sambil makan siang, Handoko menceritakan tujuannya datang ke Surabaya. Dia juga bertanya kepada Mita mengenai Noni. Iya Pak Han, Noni memang sudah menikah, baru sekitar 2 bulan. Sekarang dia ikut suaminya tinggal di Semarang, kata Mita. Dia juga menceritakan perlu waktu yang cukup lama bagi Noni untuk lepas dari pengalaman buruknya saat bersama Handoko. Pak Han, Noni tidak mungkin melakukan itu kepada istri Bapak. Saya kenal Noni dengan baik, ucapnya. Namun Handoko tetap ingin bertemu Noni. Dia meminta alamat Noni kepada Mita. Karena Handoko adalah atasan yang baik waktu masih jadi kepala cabang di Surabaya, akhirnya Mita mau membantu Handoko. Kita pergi ke Semarang. Setelah saya pulang kantor, besok kan hari Sabtu kebetulan saya libur, kata Mita. Wanita ini ingin ikut dengan Handoko karena tak mau terjadi salah paham dengan suami Noni. Singkat cerita mereka telah tiba di kota Semarang. Noni tinggal di perumahan Citra Grand. Mita meminta Handoko untuk menghentikan mobilnya. Tunggu di sini sebentar, pintanya. Kemudian dia menuju ke salah satu rumah. Handoko menunggu dengan perasaan tak karuan. Di satu sisi dia pernah meninggalkan Noni dalam keadaan hamil, sedangkan di sisi lain dia sangat khawatir dengan keberadaan Lydia. Cerita Mita mengenai Noni setelah hubungan mereka berakhir membuat Handoko merasa bersalah. Tiba-tiba suara handphonenya berdering. Mita berbicara kepada Handoko dan memintanya untuk datang ke rumah Noni. Handoko segera berjalan ke rumah itu. Jantungnya berdebar-debar ketika memasuki halaman. Langkahnya terhenti. Noni sudah berdiri di depan pintu. Keduanya saling memandang seakan membuka tabir kenangan yang kelam. Noni melangkah menghampiri Handoko. Tanpa disangka sebuah tamparan keras melayang ke wajahnya. Handoko hanya diam. Lalu Noni masuk ke dalam rumahnya dan segera kembali sambil membawa handphonenya menghampiri Handoko. Dengan suara menahan marah Noni berkata, "Lihat postingan ini. Ini. Kamu lihat yang ini. Ini juga lihat dengan baik." Bentak Noni sambil memperlihatkan beberapa postingannya di akun Instagramnya. Terlihat Noni sedang bersama suaminya di beberapa tempat di dalam postingannya. Mita tadi bilang bahwa aku dituduh menculik istri kamu, dan kamu bertemu aku di Jakarta 2 hari lalu.
Ini aku kasih bukti kalau aku sama suami aku di Semarang. Apa perlu kita ke kantor polisi? Bentak Noni dengan suara keras. Jahat kamu, Mas. Dulu kamu pergi saat aku hamil, sampai aku keguguran. Sekarang kamu tiba-tiba datang, menuduh aku menculik istri kamu. Mita merangkul Noni. Dia khawatir Noni bisa kembali depresi. Maafkan aku, ucap Handoko. Tolong Mita, ajak dia pergi dari sini, pinta Noni sambil masuk ke dalam rumahnya. Yang menghempasku, yang membuatku terhempas, jatuh dalam sedih yang panjang. Mita mengajak Handoko untuk meninggalkan rumah Noni. Wanita itu meminta kunci mobil. Dia tak ingin pria itu membawa mobil dalam keadaan bingung. Mita mengajak Handoko ke sebuah kafe yang ada di dekat perumahan Citra Grand. Setelah terlihat tenang, dia berbicara kepada Handoko. Pak Han, sudah jelaskan sekarang kalau Noni tidak mungkin melakukan hal itu. Handoko hanya mengangguk pelan. Postingan Noni di Instagramnya sudah cukup menjadikan bukti kalau wanita itu tidak mungkin menemuinya di Jakarta. Lalu siapa? Wanita yang persis dengan Noni yang ditemuinya di jembatan dekat sekolah Bina Bakti. Dan Lydia? Di mana dia sekarang? Handoko menundukkan wajahnya ke meja kafe. Pikirannya buntu. Saya akan kembali ke Jakarta sekarang, kata Handoko. Aku ikut. Jangan khawatir, nanti aku kembali ke Surabaya naik kereta, kata Mita. Karena terus memaksa, akhirnya Handoko tak bisa menolak. Memang benar tujuan Mita. Dia melihat kondisi Handoko yang stres. Bisa berbahaya bila mengemudikan mobil, apalagi dari Semarang ke Jakarta. Di tempat lain, Ali Kembang sedang duduk bersila di sebuah kamar khusus yang ada di rumah kontrakannya. Malam itu dia mencoba menemui Ibu Dewi Kuning. Setelah membaca doa dan mantra pemanggil, wangi bunga sedap malam tercium memenuhi ruangan. Ali bisa melihat seorang wanita tua yang memakai pakaian serba kuning melangkah mendekatinya. Wanita itu langsung berkata kepada Ali, "Kamu terlalu tergesa-gesa dalam melakukan sesuatu, sehingga bisa terpedaya. Yang kamu cari sudah ada di depan mata." Setelah berkata, sosok Ibu Dewi Kuning perlahan menghilang. Ali mencoba mengartikan kalimat yang baru saja didengarnya. Dia mengingat-ingat kembali kejadian di sekolah Bina Bakti, namun dia belum menemukan jawabannya. Beralih ke Handoko, dia mempersilahkan Mita untuk masuk ke rumahnya. Handoko berkata kepada Mita, "Saya sekarang bingung, kemana lagi harus mencari Lydia? Dari pihak kepolisian pun belum memberikan perkembangan." Dia juga merasa bersalah telah menuduh Noni sebagai penculik istrinya. Mita berkata kepada Handoko, "Sebaiknya Bapak istirahat dulu, dan kejadian waktu di Semarang tidak perlu diceritakan ke siapa-siapa. Saya hanya kasihan dengan Noni, biarlah sekarang dia hidup bahagia, tanpa diganggu masa lalunya yang membuat dia hampir menjadi gila," ucap Mita. Mita melihat-lihat foto yang terpajang di ruang tamu. Dia memperhatikan foto Handoko dengan istrinya Lydia, dan juga beberapa foto yang ada di ruangan itu.
Ternyata istri bapak seorang guru, kata Mita. Iya, dia mengajar di sekolah Bina Bakti. Itu ada foto istri saya bersama seluruh guru dan staf sekolah. Mita memperhatikan foto itu. Pak Han, ini siapa? Tanya Mita sambil menunjuk seorang wanita yang berada di sebelah Lydia. Oh, itu Ibu Sari. Dia salah satu guru yang akrab dengan istri saya, jawab Handoko. Saya pernah melihat Ibu Sari ini di Surabaya. Ya, sekitar 2 bulan lalu, ungkap Mita. Saya sedang jalan-jalan di Mall Pakuwon. Tak sengaja melihat Ibu Sari sedang bergandengan mesra dengan seorang pria. Ya, gak apa-apa kan? Setahu saya, dia itu belum menikah. Mungkin laki-laki itu pacarnya, kata Handoko. Mita menatap Handoko dengan pandangan serius. Handoko merasa aneh dengan tatapan itu. Kamu kenapa melihat saya seperti itu? Tanya Handoko. Spontan Mita menjawab. Laki-laki itu Pak Indra. Saya sempat menyapa Pak Indra. Makanya saya ingat wajah wanita ini. Mendengar nama itu, Handoko kaget. Dia baru tahu kalau Ibu Sari kenal dengan Indra. Indra adalah kepala cabang Surabaya sebelum Handoko. Dia dipecat karena penggelapan uang perusahaan dan sempat dipenjara selama 6 bulan. Handoko yang membongkar kasusnya. Indra memang pernah mengancam dirinya. Lalu apakah hubungannya? Dengan hilangnya Lydia, Handoko belum bisa menarik benang merah. Dia tak mau asal tuduh seperti yang dia lakukan kepada Noni. Apa kamu menduga semua ini ada hubungannya dengan hilangnya istri saya? Ibu Sari ini dekat, juga baik kepada Lydia, kata Handoko. Entahlah Pak, tapi kita kan tahu, Pak Indra itu pintar merayu wanita. Lagi pula dia punya dendam sama Bapak, ucap Mita. Handoko berpikir sejenak. Sebenarnya dia ingin bicarakan hal ini dengan Ibu Nining sang kepala sekolah, tapi dia ragu. Khawatir akan terjadi salah paham serta menimbulkan fitnah. Lalu Handoko teringat dengan Amir. Dia menelpon Amir. Setelah selesai berbicara, Handoko berkata kepada Mita, "Saya mau pergi dulu, mau ke rumah salah seorang teman. Kamu di sini aja Mita, istirahat dulu." Namun Mita menolak. Dia mau ikut dengan Handoko. Akhirnya mereka berdua pergi ke rumah Amir. Handoko menceritakan kepada Amir bahwa dia sudah menemui Noni. Tapi sepertinya Noni tidak ada hubungannya dengan hilangnya Lydia. Amir ingat sewaktu Ali Kembang menanyakan apakah Handoko mempunyai musuh. Handoko langsung menceritakan perihal masa lalunya dengan Noni. Karena itulah perhatian kita tertuju kepada Noni. Tapi Amir juga bingung. Wanita yang menemui Handoko di jembatan dan wanita yang mereka tangkap waktu itu adalah Noni. Mas Handoko yakin kalau dia tidak berbohong? Tanya Amir. Saya rasa dia tidak berbohong. Dia menunjukkan bukti berupa live video yang bisa dilihat di Instagramnya, jawab Handoko. Dia pun menceritakan seseorang yang bernama Indra yang sepertinya mempunyai hubungan dekat dengan Ibu Guru Sari kepada Amir. Saya belum bisa menarik hubungan antara hilangnya Lydia dengan mereka. Bagaimana kalau kita tanya Uga? Kata Amir. Handoko belum paham kenapa Amir ingin bertanya kepada Uga. Nanti saya jelaskan, lanjut Amir. Sesampainya di rumah Uga, Amir menceritakan apa yang baru saja dia bicarakan dengan Handoko. Uga mengajak mereka ke sebuah ruangan. Lalu pria berbadan gemuk itu meminta nomor handphone Ibu Guru Sari. Mita dan Handoko nampak terheran-heran melihat isi ruangan itu. Ada 3 layar monitor berukuran besar,
server dan peralatan lainnya, seperti sebuah ruangan pengawas di film-film Hollywood. "Mas Uga ini hacker ya?" kata Mita. Uga hanya tersenyum mendengar pertanyaan itu. "Bukan, saya cuma tukang servis." Setelah melakukan pelacakan, Uga mengatakan bahwa posisi Ibu Sari berada di wilayah Cipanas. Uga melanjutkan pelacakannya. "Saya akan masuk agar dapat mengetahui aktivitasnya melalui kamera dan speaker handphone," kata Uga. Tak lama terdengar suara yang bersumber dari handphone milik Ibu Sari. Uga memperbesar suara itu melalui 2 buah speaker agar yang lain bisa mendengar. Walau agak bising, namun suara percakapan dari 2 orang dapat terdengar. "Mas, aku tidak mau temanku sampai terluka. Dia itu sedang mengandung. Sampai kapan dia di sini?" Terdengar suara seorang wanita sedang berbicara. "Ya, aku tahu. Kamu sabar dulu." Kali ini suara dari seorang pria. Lalu suara kaki melangkah yang kemudian terdengar suara dari pintu yang terbuka. "Aku bawakan makanan. Makanlah," kata wanita tadi. Tiba-tiba terdengar suara, "Kamu jahat, Mbak. Kenapa kamu menculik aku? Apa salah aku?" Handoko terperanjat. Itu suara Lydia. "Itu Lydia," teriak Handoko. Amir mencegah Handoko yang ingin menelpon Ibu Sari. Kalau Sari tahu maka itu akan membahayakan Lydia. Amir meminta Handoko untuk bersabar. Uga lalu memperjelas posisi tempat Lydia berada. Ternyata sebuah villa. Uga memfoto villa itu menggunakan satelit. "Ibu guru Lydia ada di sini," ucap Uga. Amir lalu menyusun rencana. Dia bersama Handoko dan juga Mita akan berangkat ke villa yang berada di wilayah Puncak Cipanas. Sedangkan Uga akan ke rumah Ibu Nining sang kepala sekolah untuk memberikan bukti rekaman yang tadi dia dapat. Sebelum meluncur dengan mobil Handoko, Amir menelpon Ali Kembang dan Acan. Dia meminta kedua temannya untuk segera menyusul. Hujan rintik-rintik membasahi jalan menuju kawasan Puncak Bogor. Hari mulai memasuki malam. Amir menghentikan mobilnya. Dia mengatakan akan menunggu kedatangan Acan dan Ali Kembang sebelum masuk ke dalam villa. Setelah setengah jam akhirnya keduanya pun tiba. Kemudian mereka mengatur rencana yang akan mereka jalankan. Begitu semua siap, rencana pun dimulai. Mita terlihat berjalan sendiri menuju villa. Sesampainya di sana seorang pria menghampirinya. Sepertinya pria itu adalah orang yang ditugaskan menjaga di depan villa. "Saya mau ketemu Mas Indra," bilang dari istrinya, kata Mita kepada pria itu. Pria itu menyuruh Mita untuk menunggu. Di saat itulah Ali dan Acan masuk. Mereka langsung menuju ke bagian belakang bangunan villa. Sedangkan Amir bersama Handoko masih bersembunyi tidak jauh dari pintu gerbang, mengawasi Mita. Di dalam villa, tepatnya di ruang tamu terlihat 3 orang. Ibu Guru Sari, Indra, serta seorang laki-laki tua yang berpakaian serba hitam. Dia nampak duduk sambil menghisap rokoknya. "Maaf Mas, di depan ada istrinya Mas Indra," kata pria yang bertemu dengan Mita. Indra kaget mendengarnya. Begitu pula dengan Sari. "Apa? Istri? Jadi ternyata kamu sudah punya istri?" tanya Ibu Sari dengan suara keras. "Aku belum punya istri." "Jangan bohong kamu," teriak Sari yang langsung melangkah ke depan di mana Mita sedang duduk menunggu. Indra pun menyusulnya dari belakang. "Oh, ini istrimu," ucap Sari sambil melihat ke arah Mita. Indra terkejut. Tentu dia mengenal wanita itu. "Mita,
"Ngapain kamu di sini?" tanya Indra. Spontan Ibu Sari menampar wajah Indra. Pria itu kaget lalu membalas tamparan itu hingga Sari menangis sambil memegang pipinya. "Sudah kubilang, aku belum punya istri," bentak Indra. Lalu Indra menatap ke arah Mita. "Kamu tahu dari mana kalau aku ada di sini?" tanya Indra. Tiba-tiba Handoko muncul. Melihat kehadiran Handoko, Ibu Guru Sari sama sekali tak menyangka. Karena takut dia langsung masuk ke dalam. Indra tersenyum sinis melihat orang yang pernah membuatnya di penjara. "Oh, rupanya kamu Handoko. Saya datang untuk menjemput istri saya," ucap Handoko. "Silakan," kata Indra sambil memberikan tanda kepada temannya. Seketika pria itu menyerang Handoko dengan melayangkan sebuah pukulan. Pukulan itu mengena dengan telak hingga membuat Handoko terjatuh. Melihat itu, Indra tertawa mengejek sambil mengatakan bahwa Handoko hanyalah pria lemah yang hanya bisa mencari kesalahan orang lain. Lalu Indra menendang perut Handoko yang masih terbaring. Mita menjerit ketakutan. Indra tak berhenti. Dia menendang Handoko sekali lagi. Handoko merintih kesakitan. Mita memeluk Handoko melindungi pria itu. "Minggir kamu Mita," teriak Indra. Di saat itulah Amir muncul. "Siapa lu?" Indra bertanya. "Gua teman mereka," jawab Amir tegas. Indra menyuruh temannya untuk menyerang Amir. "Oh gitu, John, sikat." Pria itu melancarkan serangan dengan pukulan beruntun ke wajah dan perut Amir. Namun Amir dapat menangkis serangan itu dengan tenang. Pria itu melancarkan serangan susulan. Tapi Amir dengan cepat menyerang balik dengan pancingan sebuah pukulan kemudian disusul dengan tendangan salto yang berputar. Tendangan Amir mengena dengan telak ke wajah musuhnya yang langsung jatuh tersungkur. Tak bergerak. Amir tak mau buang waktu. Dia segera menyerang Indra dengan variasi tendangan. Indra mencoba menghindar namun Amir terus melancarkan serangan yang bergelombang sehingga sebuah pukulan keras dengan telak mengenai perutnya. Indra memeki kesakitan. Dia mundur kemudian berlari masuk ke dalam villa. "Mbah, tolong saya," kata Indra kepada lelaki tua yang berpakaian serba hitam. Lelaki tua itu hanya diam. Dia melihat Amir yang masuk mengejar Indra sampai ke ruang tamu. Lelaki itu seketika mengibaskan tangan kanannya ke samping. Kibasan tangannya menimbulkan angin kencang, hingga membuat tubuh Amir terpental. Amir langsung bangkit. Dia bersiap untuk kembali menyerang. Kali ini Amir menyerang lelaki tua itu dengan melompat sambil melancarkan sebuah tendangan. Lelaki tua yang dipanggil Mbah Hitam oleh Indra menyongsong serangan Amir dengan gerakan maju. Tendangan dari musuhnya dia tangkap. Lalu dia putar tubuh Amir kemudian melemparkannya ke arah jendela. Amir melayang menghantam jendela sampai kaca jendela pecah berantakan. Tubuh Amir terpental hingga ke depan villa. Mita kaget dan berteriak. Amir mengerang kesakitan. Untunglah tidak ada pecahan kaca yang menancap ke tubuhnya. Sementara itu, Ali Kembang dan Acan berhasil masuk ke dalam villa melalui pintu belakang. Acan mengetuk-ngetuk pintu kamar yang ada di villa itu sambil memanggil nama Lydia. Akhirnya, terdengar suara dari salah satu ruangan. "Ibu Lydia, apa Anda ada di dalam?" ucap Acan sambil mengetuk pintu. Terdengar suara, "Iya, tolong ini saya." Dengan sepotong besi yang dia bawa, Acan lalu membuka pintu.
Terlihat Bu Guru Lydia duduk di lantai sambil bersandar ke tembok. Acan berniat menghampiri Lydia, namun tiba-tiba Ali Kembang menahan langkahnya. Pemuda itu malah mengeluarkan senjata bambu kuningnya. "Li, ada apa?" tanya Acan. Ali Kembang tak ingin terkecoh lagi. Secepat kilat dia melemparkan senjatanya itu ke arah Lydia. Bagaikan anak panah, senjata milik Ali Kembang meluncur deras. Namun di saat senjata itu hampir mengenai sasarannya, Lydia bergerak dengan cepat. Dia merangkak naik ke atap seperti seekor laba-laba, lalu melompat ke bawah menyerang Acan. Ali mendorong tubuh Acan ke samping. Keduanya berhasil terhindar dari serangan itu. Lydia terus merangkak menuju ke ruang depan. Ali dan Acan mengejarnya dari belakang. Dan sampailah mereka ke ruang tamu di mana si Mbah Hitam, Indra dan Ibu Sari ada di ruang itu. Melihat kedatangan Ali Kembang, lelaki tua itu tersenyum mengejek seperti meremehkannya. Ali Kembang berbisik kepada Acan agar temannya itu segera pergi menemui Amir yang ada di halaman. Baru saja pemuda kurus itu melangkah, Mbah Hitam menghentakkan kaki kanannya sambil menyemburkan sesuatu dari mulutnya. Ternyata muntahan yang keluar dari Mbah Hitam berupa belatung yang kemudian melesat menyerang Ali. Ali Kembang langsung mengeluarkan salah satu ilmu andalannya. Ajiku tapak geni, geni bumi, geni ragaku, geni dari sang pencipta, muncullah. Lingkaran api yang berkobar melindungi tubuh Ali Kembang dari serangan ribuan belatung yang melesat ke arahnya. Semua belatung itu musnah terbakar. Indra menarik tangan Ibu Sari. Mereka menghindar ketakutan. Melihat serangan pertamanya gagal, Mbah Hitam melakukan sebuah gerakan. Lelaki tua itu seperti memanggil bala bantuan. Raja Ular dari Gua Mendit, hadirlah di sini. Tanpa diduga, atap villa seketika hancur dihantam kekuatan yang besar. Sebuah ular berkepala manusia berukuran sangat besar telah muncul. Kepala ular yang mirip seperti bayi menatap tajam ke arah musuhnya. Ali Kembang tak mau membuang waktu. Dia langsung membakar ular siluman itu dengan aji tapak geni. Ular itu terbakar. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh api yang berkorbar. Makhluk itu meronta-ronta kepanasan. Tubuhnya mengantam ke segala arah, menghancurkan bangunan serta barang-barang yang ada di villa. Ali Kembang menghindar. Dia meminta kepada teman-temannya untuk segera menjauh. Tak mau membuang kesempatan, Ali mengeluarkan pisau kecil dari balik ikat pinggangnya. Kemudian dia goreskan pisau itu. Darah pun menetes dari telapak tangan Ali Kembang. Eyang Alis Putih, aku panggil engkau untuk datang. Bantulah aku. Hadirlah di sini. Suara raungan harimau terdengar. Sosok Eyang Alis Putih telah dipanggil. Begitu kekuatan Eyang Alis Putih telah menyatu, Ali Kembang langsung melompat menyerang siluman ular dari Gua Mendit. Dia menyabetkan senjatanya ke bagian leher. Sekilas sinar berwarna kuning berbentuk pedang menyabet ular besar itu hingga kepalanya terputus.
Tak mau membuang kesempatan, Ali Kembang langsung mengarahkan senjatanya ke arah Mbah Hitam yang sedang duduk bersila. Kepala lelaki tua itu dipukul dengan senjata bambu kuning hingga tersungkur. Lalu Ali Kembang menempelkan senjatanya ke leher Mbah Hitam. "Di mana Ibu Guru Lydia?" tanya Ali Kembang dengan suara mengancam. Dengan nafas tersengal-sengal lelaki tua itu mengatakan sesuatu. Lalu dia memberikan sebilah keris puthut sajen kepada Ali Kembang. Ali memegang keris itu, kemudian melemparkannya ke atas. Lalu keris itu melesat ke arah belakang. "Cepat ikuti," pinta Ali Kembang. Amir, Acan serta Handoko berlari mengikuti kemana keris itu melesat. Akhirnya mereka melihat keris itu menancap pada sebuah pintu. Amir segera menendang pintu itu dengan keras hingga pintu itu terbuka. Dan terlihatlah seorang wanita sedang terbaring di sebuah ranjang. Handoko segera menghampiri istrinya sambil menangis. Dan keduanya saling berpelukan erat. Selesai dan terima kasih. Semoga bahagia bagi Anda dan keluarga. Wassalam.